Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak pada pembelajaran kita. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Pembelajaran pada kali ini kita memasuki pembelajaran 1 tema 3 subtema 2. Kita akan berbicara tentang wujud benda. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengenal benda-benda di sekitar kita. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitas. Ada benda yang terbentuk dari alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa saja kira-kira ya? Ayo kita pelajari bersama-sama agar kita mengenal wujud benda. Ada yang sudah bisa menebak apa saja wujud benda? Ya, untuk pastinya, yuk kita mulai pembahasan untuk mengenal wujud-wujud benda lebih dekat lagi, agar anak-anak semua paham wujud apa sajakah. Anak-anak, benda di sekitarmu banyak sekali yang nanti bisa menjadi objek untuk pengamatanmu tentang benda-benda, tentang wujud benda dan jenis-jenis benda, dimana dari sana nanti kalian akan bisa paham, karena bukan hanya sekedar katanya, tapi bisa melihat, mengamati langsung benda yang sungguhnya. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Tentunya kalian dapat menyebutkan contoh yang lain. Misalnya gas yang ada di dalam tabung gas yang biasa digunakan untuk masak ibumu di dapur, itu juga gas. Wujud benda terbagi menjadi 3, padat, cair,
dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Coba kamu perhatikan nanti gambar dapur di rumah Dayu yang akan muncul berikut ini. Atau mungkin kamu juga bisa mengamati dapur di rumah kamu. Apa saja benda-benda yang biasa digunakan ibumu untuk memasak, dan apa saja benda-benda yang biasa dimasak oleh ibumu. Kamu bisa mengelompokkan termasuk dalam wujud benda apakah benda-benda yang ada di dapur ibumu. Kau perhatikan gambar yang ada di layar ini. Itu adalah gambar di dapur Dayu. Kamu lihat di sana ibu dan kakak Dayu yang berada di dapur. Di sana banyak sekali benda. Ada kompor, ada tempat untuk merebus air, ada gelembung uap yang keluar dari moncong tempat merebus air, ada penggorengan atau wajan di mana di dalamnya kita lihat gambar minyak goreng, ada sendok, ada solet, ada teflon, dan banyak sekali di dapur itu. Tempat-tempat, kemudian ada daun, mungkin itu daun singkong yang mau dimasak oleh Ibu Dayu. Kamu bisa mengamati di sana, dan kamu bisa mengelompokkan benda-benda yang ada di dalam gambar di atas sesuai wujudnya, yang termasuk benda padat apa saja, yang termasuk benda cair apa saja, dan yang termasuk benda gas itu apa saja. Atau kamu juga boleh mengamatinya di dapur rumah kamu sendiri, kemudian dikelompokkan benda-benda yang ada di dapur itu sesuai dengan wujudnya, yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Tulis dalam tabel seperti yang ada di layar. Yang termasuk benda padat namanya apa saja, yang termasuk benda cair apa saja, yang termasuk benda gas itu apa saja. Silakan kamu buat tabel, kemudian diisi dengan nama-nama benda sesuai wujudnya, sesuai apa yang kamu lihat di dapur ibumu atau yang ada di gambar tadi. Amatilah sekarang, amati benda di sekitarmu. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, kamu tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Apa saja yang termasuk benda padat? Yang kedua, tuliskan 2 contoh benda cair di sekitar kamu. Nomor 3, tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Ya, yang nomor 1 kamu isi yang termasuk benda padat apa saja. Yang kedua, yang termasuk benda cair yang ada di sekitarmu. Yang ketiga, contoh benda gas yang ada di sekitarmu apa saja. Tentunya kamu bisa, karena ini mudah dan ada di sekitar kamu tiap hari. Anak-anak,
Di layar telah muncul gambar sepeda motor. Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah sepeda motor ini? Tentunya sepeda motor adalah termasuk benda padat secara wujudnya. Perhatikan cerita berikut. Pada hari Ahad, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan sepeda motor. Perhatikan Dena cara ke rumah nenek berikut ini. Anak-anak, kita akan belajar membaca Dena, kemudian menentukan jarak dari satu tempat ke tempat lain yang ada di Dena. Kamu perhatikan di ujung yang di sudut itu adalah rumah Edo, dan di sebelah kanan ada rumah nenek. Dengan jarak 5 km lebih 300 meter itu jarak rumah Edo dari ke rumah nenek. Kemudian dari rumah Edo ke pasar, apa kemana ini ya? Ke tempat yang lain di sana ada yang berberikan selamat datang, itu ke kebun binatang, Nana, bukan pasar ya. Itu berjarak 1525 meter. Ini kita akan pelajari tentang satuan panjang untuk menentukan jarak berdasarkan satuan meter dan kilometer. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nana, 1 kilometer itu sama dengan berapa meter ya? Ada yang tahu? Ya, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi 1000 meter itu sama artinya dengan 1 kilometer. Jarak rumah Edo ke rumah nenek tadi adalah 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? 5 km ditambah 300 meter itu sama artinya 5 km ditambah 300 meter. 5 km sama dengan 5.000 meter. Karena tadi Pak Guru sampaikan 1 km sama dengan 1000 meter. 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5 kali 1000 meter ditambah 300 meter. Berarti 5 kali 1000 sama dengan 5000 ditambah 300, sehingga sama dengan 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Dengan jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Tadi sudah Pak Guru sampaikan 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Berarti 1523 meter sama dengan
1000 meter ditambah 523 meter. Nanti jarak rumah Edo ke kebun binatang adalah 1 kilometer ditambah 523 meter. 1 kilometer ditambah 523 meter. Sudah bisa dipahami anak-anak? Bagus. Cermati benar-benar, pahami benar-benar, karena pemahaman ini akan membantu kalian nanti pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Sekarang kita perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Dan lihat di sini ada beberapa jenis bangunan dengan bentuk yang berbeda-beda. Lihat di sana ada bangunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di situ tertera jaraknya, yang bisa kamu lihat jaraknya di sana berapa kilometer, berapa meter. Kamu nanti akan bisa belajar menghitung atau memahami jarak di antara bangunan-bangunan tersebut. Cermati betul-betul denahnya ya Nana. Sana ada rumah Siti, ada rumah Edo, dan ada kantor pos, ada pasar, ada sekolah, dan lain-lain. Ini nanti bisa kita lihat. Itu jaraknya dalam satuan yang dikehendaki. Perhatikan jarak antar bangunan itu. Nanti kalian akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Di jarak rumah Siti, sekolah, ke pasar, kantor pos, rumah sakit, juga ke rumah Edo. Juga jarak dari rumah Edo ke kantor pos, ke rumah sakit, ke pasar, dan ke sekolah. Kita akan bisa menghitung nanti bersama-sama, menentukan berapa jaraknya di sana. Sekarang dari kalian mengamati denah tersebut tadi, tentukan jarak dalam satuan meter. Nomor 1, jarak dari rumah Siti ke sekolah sama dengan titik-titik kilometer, titik-titik meter, sama dengan berapa meter. Jarak dari rumah Udin ke kantor pos, ya maaf tadi rumah Udin bukan rumah Edo ya, itu sama dengan berapa kilometer, berapa meter, totalnya menjadi berapa meter jika dibuat menjadi satuan meter. Jarak rumah Siti ke rumah Udin berapa kilometer dan berapa meter.
kemudian ditotal dalam satuan meter menjadi berapa meter. Yang 4, jarak dari rumah Siti ke pasar itu ada berapa kilometer dan berapa meter, sehingga totalnya dalam satuan meter adalah berapa. Yang kelima, jarak dari rumah Udin ke pasar itu sama dengan berapa kilometer, berapa meter. Totalnya dalam satuan meter sama dengan titik-titik meter. Kalian cermati di pena yang tadi Pak Guru sampaikan. Di pena tadi ada gambar rumah Siti, letak rumah Udin, pasar, kantor pos, sekolah, dan rumah sakit. Anak-anak, alat ukur itu ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Di dalam gambar muncul ada alat yang namanya altimeter. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Jadi alat untuk mengukur ketinggian ya, namanya altimeter. Dan alat ini bisa melihat ketinggian pesawat ketika terbang dari atas permukaan laut. Ya, kalian perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar pesawat A dan pesawat B. Berdasarkan gambar yang tadi, jawablah pertanyaan berikut. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Kamu lihat tadi di dalam gambar, dari atas permukaan laut ke pesawat itu tingginya berapa? 2, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Yang ketiga, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibanding pesawat A? Ini berarti untuk menjawab nomor 3, kamu lihat ketinggian pesawat B berapa, dikurangi ketinggian pesawat A. Nanti akan kalian lihat perbedaan ketinggiannya antara pesawat B dengan pesawat A. Anak-anak, pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara itu berwujud gas. Gas tidak dapat terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Ya, perlu Pak Guru tegaskan, angin adalah udara yang bergerak. Ia tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi. Coba kalian bergerak lemah ke kiri dan ke kanan. Itu ketika gerakan sepoi-sepoi. Untuk menggambarkan gerakan angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika menirukan gerak angin puting beliung, bergeraklah berputar. Dalam gambar pertama itu adalah gambar anak yang bergerak lambat.
goyang ke kanan dan ke kiri dengan lambat. Itu untuk menggambarkan gerakan angin sepoi-sepoi. Gambar kedua adalah menggambarkan gerakan angin kencang. Kamu dapat melakukan gerakan bergerak dengan cepat, goyang ke kanan dan ke kiri tapi dengan cepat. Gerakannya lebih cepat dari gambar yang pertama. Goyang ke kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri berulang-ulang dengan kecepatan yang lebih tinggi dari kecepatan di gerakan yang pertama. Dengan melakukan percobaan gerakan ini diharapkan anak-anak dapat membedakan antara gerak angin sepoi-sepoi atau lambat pelan dan gerakan angin cepat. Yang ketiga, ini untuk menggambarkan gerak angin puting beliung. Kamu mencoba bergerak dengan berputar. Dari posisimu kamu memutar badan, berputar. Kalau kuat bisa lebih cepat agar kamu bisa nanti untuk membedakan antara gerakan angin sepoi, gerakan angin kencang, dan gerakan angin puting beliung. Ini adalah angin yang memusar. Kamu bisa melihat ketika ada puting beliung itu ada debu yang berterbangan membuat sebuah pusaran seperti pusaran air. Itu adalah angin puting beliung. Dengan mengikuti gerakan tadi, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan gerakan lemah. Gerakan kuat dan gerakan lemah ini juga dikenal dalam tarian. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerak langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi, agar gerakan menjadi indah dan selaras dengan musiknya. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian sukai. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Di sini yang kamu gerakan adalah gerakan kakinya. Nanti akan muncul gambar sebagai contoh untuk kamu melakukan gerakan kaki yang diselaraskan dengan irama musik yang kamu sukai. Nanti untuk lebih jelasnya, ketika kita sudah memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka, kita bisa praktekkan bareng-bareng di depan kelas. Coba kamu lihat di contoh itu, melakukan gerakan kaki dengan perlahan dan hentakan. Di gambar pertama kamu gerakan kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian. Kakinya mengangkang kemudian merapat, mengangkang merapat dengan kaki gantian dari kaki kanan dan kaki kiri. Dengan tangan berada di belakang atau kamu gendong seperti posisi istirahat pada baris berbaris. Yang kedua, gerakan yang sedikit berbeda, tangan di pinggang, gerakan lebih sedikit cepat,
kaki merapat, kangkang lagi, merapat lagi, kangkang lagi. Demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Semoga kita senantiasa selalu sehat, berbahagia, dan mendapatkan ilmu yang barokah. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan tetap semangat, dengan berdoa bersama-sama. Semoga Allah selalu meridhoi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.